Saya kadang-kadang 98 ini ya kasus-kasus tragedi 98 ini jujur aja saya sebagai orang Chinese ya, sebagai seorang akademisi dan sebagai ya bisa dibilang itu saya saksi hidup lah tahun 98 ya. Karena 98 itu saya masih keliling Jakarta pada saat kejadian. Ya, saya masih muter tuh. Saya masih liatin mobil-mobil yang dibakar apa. Betul kejadian itu ada ya. Saya masih riwat ke waktu itu jalan di Bandengan. Bandengan terus di Terugong gitu ya. Itu saya di flyovernya saya lihat memang mobil yang dibakar, ditebalikin ya. Itu ada betul kejadian itu. Tapi yang saya bingung nih ya, kok satu yang pertama, kasus ini muncul setiap 5 tahun. Ini jadi tragedi 98 ini ritual 5 tahunan untuk agenda pemilu nih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, selesai pemilu, selesai juga isu tentang 98 itu ya. Nggak ada lagi tuh cerita tentang 98 selesai pemilu tuh. Ini udah 26 tahun. Ya, begitu setiap pemilu dipakai nih 98. Selesai pemilu, selesai juga kasus itu. Yang ketiga, kasus ini tidak pernah diselesaikan. Mau apa jadi kita-kita ini kan? Ya, petinggi-petinggi negara ini bicara tentang kasus 98 setiap pemilu. Ada korban ini, korban itu, kerusuhan etnis, termasuk pemerkosaan, semua segala macam. Bukti-buktinya katanya ada. Ada pencurikan, ada pembunuhan. Ini kan semua kriminal semua nih. Tapi tidak pernah selesai kasusnya. Dan hanya ramai dibicarakan untuk pemilu. Apa tujuannya? Kalau di pandangan saya, ya hanya untuk mencuri kekuasaan ini kan. Menjatuhkan, mendiskreditkan seseorang yang tidak pernah bisa dibuktikan. Ya, untuk mencuri kekuasaan dengan mengambil bangsa kita yang setiap pemilu ini hanya menggunakan perasaan tanpa logika. Kita ini bangsa yang nggak dalam pemilu kita nggak pernah pakai logika, nggak pernah pakai akal waras untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Kita selalu pakai perasaan. Oh iya, si ini orang jahat, si ini orang baik. Politik tuh mana ada si orang baik? Politik itu kan untuk mencari kekuasaan, kan itu. Tapi ya inilah memakai tragedi ini untuk mencuri kekuasaan dengan menjatuhkan lawan, saingannya. Dan saya rasa kalau kita pilih orang-orang yang menggunakan isu ini, ya, yang dengan katanya, wah kalau kita milih si A, kita milih penjahat, nanti akan terulang lagi. Nah ini pembodohan-pembodohan ini. Ya, tragedi 98 akan terulang ini itu. Ya inilah. Pembodohan untuk membodohi rakyat yang memang sengaja diperbodoh dan dipelihara kebodohannya ini. Ini yang sebenarnya selalu dijaga ya oleh politikus bandit kita ini untuk mencuri kekuasaan, bukan mencerdaskan bangsa atau membuat katanya pemilu ini pesta demokrasi. Kan gitu. Ya. Katanya pesta demokrasi, tapi isinya semua caci maki kan? Fitnah. Kalau di mata saya itu fitnah. Saya terus terang, sekali 98 kepada Pak Prabowo, itu lebih cenderung ke fitnah. Di mata saya ya, yang lain silakan. Tapi opini saya itu ke sana. Kenapa? Tragedi 98 tentang pencurikan, pemerkosaan etnis semua segala macam yang dibebankan, katanya dituduhkan kepada Prabowo itu sudah ada TGPF kan? Ya, pada saat kejadian itu sudah dibentuk TGPF. Yang diketuanya itu oleh Pak Marzuki Darusman, wakilnya itu Pak Said Agil Siraj, ya yang dulu ketua PBNU itu kan, sudah ada dan dinyatakan di situ Pak Prabowo tidak terlibat. Itu keputusan TGPF. Saya nggak tahu juga ya, bahwa Pak Prabowo mengakui bahwa dia melakukan yang katanya pencurikan itu, yang dikatakan kalau sekarang ini kan mengamankan gitu ya,
Karena dia mengakui dia mengamankan 9 orang aktivis pada hari itu ya. Itu diakui langsung Pak Prabowo, 9 orang itu. Dan dari 9 orang itu, 5 masuk ke partainya Pak Prabowo, 4 itu sekarang menjadi pengikut atau pendukungnya di Pilpres yang sekarang ini. Lucu kan? Yang katanya korbannya sendiri, justru sekarang mendukung beliau. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ini yang saya bilang kan, ini bandit-bandit ini yang selalu mengangkat isu 98 terus ini ya, tapi tidak pernah menyelesaikan, hanya dipakai untuk isu-isu politik ini. Saya hanya berpikir, dan saya selalu merenung ya, saya merenung sendiri, saya bicara dengan teman-teman, kok tega ya? Ini keluarga korban yang ditinggalkan, sudah 26 tahun, pasti juga kan berusaha untuk tidak lagi dibangkitkan emosinya untuk mengingat tragedi ini sendiri. Yang kehilangan anak, yang kehilangan istri, kehilangan bapak, kehilangan suami. Tapi ini terus diangkat dan mengingatkan kesulitan-kesulitan dan penderitaan 26 tahun yang lalu. Kalau kita masih manusia nih, ya pemimpin-pemimpin katanya, oh kita yang mesti ingat tragedi 98. Ingat ya, sampai hari ini masih ada ritual yang namanya kamisan di depan istana. Ingat ya, ada itu namanya kamisan. Setiap Kamis itu ibu-ibu, emak-emak itu zaman sekarang kita bicara ya, korban 98 itu masih membuat tenda, duduk di depan istana, meminta kehadiran untuk anak-anaknya yang jadi korban 98 nih. Ada nggak yang ladenin itu? Hah? Yang katanya, oh kita memikirkan, ayo kita jangan terulang lagi. Ada nggak? Baik dari partai berkuasa, ataupun pemerintahan yang berkuasa pada hari ini. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang peduli dengan nasib mereka. Kesimpulannya apa? Kesimpulan yang saya bikin, oh ini hanya untuk kepentingan sekelompok yang ingin mencuri, yang tadi saya sampaikan. Bandit-bandit ini mencuri kekuasaan untuk memenangkan pemilu ini. Menjatuhkan orang lain. Itu jahat. Kalau di pandangan saya ya, itu jahat itu ya. Jadi menggunakan kesengsaraan orang lain untuk mencuri kekuasaan berkuasa di negeri ini. Itu pandangan saya ya. Tapi saya sedih. Saya sebagai orang Cina, ya, saya sebagai akademisi pendidik, saya sebagai orang hukum, saya sangat sedih. Apalagi kalau ada Cina yang justru mengangkat kasus ini untuk berkampanye. Saya mengutuk itu. Saya benci itu. Itu orang jahat itu. Pak Rudi, ini sangat menarik di saat kita reformasi itu kan sudah disepakatin adanya undang-undang pengadilan HAM dan sebagainya. Tapi sampai hari ini kenapa tidak berjalan, atau memang ini ada faktor oknum-oknum yang menghambat itu? Ini udah pergantian berapa ini loh? Presiden lah. Yang tadi saya sampaikan, kita udah 4 presiden loh. Itu tadi saya sampaikan ya. Jadi memang sepertinya kasus ini dipelihara untuk tetap menjaga supaya orang yang dituduhkan ini tidak pernah bisa berkuasa di negeri ini. Makanya diangkat terus kasus ini dan tidak pernah diselesaikan kasus ini. Ya, jadi ini akan tetap menjadi agenda dari oknum-oknum dia ya, penguasa-penguasa politik hari ini untuk menjaga kasus ini tetap langgeng. Karena kalau kasus ini selesai, ketemu oknumnya siapapun itu, ini isu tentang tragedi 98 nggak bisa lagi jadi ritual di pemilu ke depan. Nggak bisa itu. Selesai, ketahuan siapa banditnya. Jadi political will-nya tidak ada untuk mau menyelesaikan. Nggak bisa dagang lagi mereka. Mereka udah nggak bisa berdagang lagi tentang ritual 98 ini. Tragedi ini memang dipakai untuk hanya kepentingan politik toh. Jadi saya lihat beberapa kasus dari kerusuhan jadi tragedi, jadi gejolak. Ya. Saya tahun 74 pernah jadi tahanan politik 2 tahun tanpa diadili. Barang Mas Hariman ya berarti ya? Ya, zaman itu remeh-remeh. Malari.
Malari atau malaria itu. Iya. Ya mulai saya jadi aktivis. Jadi itu memang ada kerusuhan. Tapi kita tidak mempersoalkan atau kita nggak usah bingung karena kita tahu kerusuhan itu untuk mempercepat kejatuhannya Pak Harto atau memang untuk menangkap kita. Waktu itu ternyata Pak Harto terus nggak jatuh, kita ditangkap, padahal yang bikin kerusuhan bukan kita. Nah 98 pun demikian, ya, dibuat kerusuhan tragedi itu untuk tangkap kita, karena saya waktu itu udah ditangkap juga saya 98, ya ditangkap, tapi setelah berapa jam berapa itu kan teman-teman ada yang dewan mahasiswa ditangkap banyak orang, dikirim ke kampus kuning itu. Kalau saya udah dilepas mungkin karena dia sudah di kebanyakan indahan nanti. Saya ditangkap juga. Dua dia ditangkap juga ya. Saya kedua ditangkap. Ditangkap juga ya. Kodam dibawa ke Kodam saya. Dan waktu itu saya lihat di sana Edina Laprali. Nah, sebagai asisten satu baru nyusun daftar siapa yang ditangkap. Dia lihat saya, loh, lu ngapain di sini? Jadi dia nggak tahu kok gue dalam daftar mungkin nggak ada, tapi kok gue datang ke sini. Siapa yang ini? Jadi namanya sebenarnya nggak masuk dalam daftar di tapi kok ada saya. Nah, jadi saya kira kerusuhan 98 pun dibuat untuk melanggengkan kekuasaan Pak Harto atau untuk mempermudah kejatuhan Pak Harto. Iya, itu. Mempermudah. Saya lihat ya, ini terjadi memang ini dilakukan pada negara-negara yang semi demokratis, di mana rakyatnya tidak berdaulat, di mana rakyatnya bisa direkayasa ikut bikin kerusuhan. Dan juga kalau kerusuhan itu kan pasti ada semacam kelompok-kelompok minoritas tadi kelompok-kelompok peranakan, ya peranakan Cina atau Tionghoa atau Tionghoa ya, yang memang dipakai untuk memberikan uang-uang atau setoran-setoran jaminan perlindungan. Dengan adanya kerusuhan itu, uang jaminan perlindungan pasti akan mengalir loh. Dibikin aja kerusuhan sehingga orang-orang itu oke lah spekulan karena gue kasih uang jaminan perlindungan. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya kira harus kita hentikan. Dan itu terjadi di kampung-kampung ya, di pinggiran-pinggiran ya. Jadi bagaimana mereka merekayasa kasus ini, kalau enggak saya bikin rusuh di sini atau saya sikat ini. Praktek adu domba dari negara yang semi demokratis. Rakyatnya tidak berdaulat, rakyatnya bisa diadu domba dengan berbagai macam ini. Saya kira Pak Rudi, di bangsa kita ini nggak ada rasialisme. Ada rasialisme. Nggak ada. Karena di Semarang jelas. Kerusuhan Semarang itu orang-orang peranakan Cina malah dilindungi orang kampung. Karena apa? Karena hubungan mereka baik. Jadi nggak ada. Yang ada rasialisme itu adalah semacam politik adu domba. Agar supaya kelompok minoritas ini merasa disudutkan terus, akhirnya muncullah uang jaminan perlindungan itu. Nah, ini yang saya kira harus kita hentikan. Kenapa? Yang ada itu adalah kecemburuan sosial ekonomi, bukan rasialisme, kecemburuan. Tapi kecemburuan ini pun juga bisa dibuat. Ya, dibiarkan orang jadi miskin satu sisi, dikasih sumbangan terus, satu sisi dibiarkan orang jadi kaya raya dengan segala cara, sehingga ada gap. Yang kaya orang itu atau pejabatnya nih? Iya dua-duanya. Sehingga ada gap. Nah sehingga gap inilah yang bisa membuat kelompok minoritas harus dapat perlindungan, minta perlindungan terus. Nah ini saya kira politik seperti ini harus dihindari. Ya bahwa bangsa gitu jangan dibuat seperti itu lagi. Miskin itu dipelihara Pak ya? Miskin itu kan bisa memberikan hadiah-hadiah dan sebagainya. Dijaga gitu ya? Ini nggak sehat. Ya, jadi saya kira bangsa ini nggak ada rasisme, nggak ada sama sekali. Yang ada adalah kecenderungan sosial ekonomi yang memang dibuat. Ada Pak. Kasus itu ada. Justru kasus itu ada di Sarah itu. Sarah itu ada. Justru adanya di pimpinan-pimpinan partai politik itu. Dan itu kita rasakan itu. Itu dibicarakan langsung loh. Dibicarakan langsung. Ya, bahwa rasisme itu, Sarah itu justru yang berbicara itu pimpinan-pimpinan politik yang katanya partainya itu partai anti Sarah. Tapi jangan-jangan juga dia minta uang keamanan. Oh, iya itu pasti. Pasti itu. Bukan minta saham. Mereka minta saham. Itu juga kan. Itu dia. Mereka menggaungkan Sarah untuk dapat saham. Jadi
Ini kejadian loh Pak. Ya. Ini kejadian. Saya kira kelompok-kelompok minoritas peranakan India, Arab, Cina ini harus kita ajak bersama membangun negeri ini. Sebab kita lihat tokoh-tokoh peranakan Cina, kayak Pak Rudi ini kan yang patriotik, ada Pak Kwi Kiangi, ada Jaya Suprana, dulu ada Pak Yap Tianhin, tokoh-tokoh peranakan yang memang mengerti masalah bangsa ini, bicara soal keadilan, kemiskinan dan sebagainya. Kita harus cari orang-orang seperti itu. Saya enggak pasrah ya. Kalau saya dibilang patriot enggak lah. Ya, karena gini, saya hanya punya satu tujuan. Ini di sisa-sisa usia saya ya. Saya nggak tahu kapan Tuhan panggil saya kan. Tapi saya punya mimpi. Ini mimpi saya bicarakan apa adanya ya. Yang saya bilang saya duduk sebagai petinggi di kampus ini ya. Saya punya mimpi bagaimana saya bisa berbakti buat bangsa dan negara saya ini di last minute usia saya di bidang pendidikan untuk mencerdaskan, mempersiapkan generasi muda yang cerdas. Jangan bangsa kita terus dibodohi nih sama mafia-mafia kekuasaan ini kan, mafia politik. Mafia itu nggak hanya mafia hukum ini. Mafia politik itu paling jahat. Karena hukum kita dikuasai politik. Itu aja tujuan kita. Saya ini banyak. Sama dengan ketiga kakak anda saya ini sama semua. Cuman apa ya, saya selalu hampir kehabisan kata-kata kalau kita bincang tentang negeri yang kita cintai ini. Ya. Tadi pagi barusan saya terkaget-kaget dikirimi orang kawan begitu ya, saya kirimkan Pak Rod ya. Itu lagi-lagi begitu Pak. Ya. Rakyat kita ini bolak-balik apa ya? Selalu tidak memakai rasional tapi emosional dia juga. Saya sangat bolak-balik, saya sangat sedih sekali kalau melihat, maaf ya, pemimpin yang kita pilih untuk mengelola negeri ini kemudian bertindak, tapi juga mungkin kesalahan kita semua Pak Budi ya. Saya pernah menanyakan kepada kawan ya, kenapa negeri Anda kok cepat banget majunya sementara negeri kami kok kelihatan susah. Padahal sama lah, kita ini sama ya. Soal kegigihan jangan bilang Anda lebih gigih dari kita. Ada satu perkataan yang membuat saya berpikir Mas Bambang ya. Dia mengatakan simpel yang saya sudah langsung terhenyak, tidak bisa bincang lagi. Kami memilih pemimpin kita untuk bekerja Bapak, sedangkan kalian memimpin pemilih Anda untuk dipuja. Dan itu terjadi. Gitu. Gitu. Kita tidak pernah memilih pemimpin kita sampai hari ini pun ya. Bukan untuk kerja tapi untuk dipuja. Yang mensejahterakan rakyat ini bukan pemimpin kita loh, kita. Ya, pemimpin kita ini tidak pernah mensejahterakan rakyat ini karena sistem kita membuat mereka juga sikapnya jadi penguasa. Sistem kita membuat mereka jadi penguasa. Ya. Tidak saya lihat di negeri manapun yang sudah jangan terlalu negeri maju ya. Sistem bagaimanapun yang membuat para pengelola negaranya itu kemudian menjadi seperti ada di negeri ini. Jadi ini feodal atau demokrasi jadinya nih? Kalau saya bilang feodal. Karena maaf ya, demokrasi yang sedang kita bicarakan itu belum, sebetulnya kita belum siap untuk berkembang seperti itu. Enggak. Secara ini ya, kulturalnya belum. Ya, kita semua ini ya. Belum semua ini ya. Sebagai contoh debat terakhir yang kemarin saya lihat, saya malas lihat debat ya, tapi karena ini yang terakhir saya coba lihat ya. Saya lihat di sana sudah tidak ada seperti judul debat itu. Maka begitu debat tuh besok sudah saya sampaikan kawan-kawan. Kalian lihat semua ya. Ya. Para paslon kita sudah baik, saya lega kok. Para pengusung juga udah nanti akan baik. Tinggal para pendukung kita yang pedang-pedangan nanti. Kan begitu ya. Tapi dia nggak pernah selesai itu ya. Kembali 98 ya, sedikit ya 98 ya, sama dengan Pak Rudi ini ya, itu tragedi nasional iya, sangat memedihkan kita semua. Tapi tadi itu ya, tidak ada niatan sama sekali memang untuk dituntaskan ya, selalu dimunculkan ya, tapi ya seperti sinetron ada jeng-jeng berarti dulu supaya nanti nikmat ketika mau diajukan ke episode selanjutnya 5 tahunan ini. Dan bukan cuma 98, setiap tahun nanti ada G30 September, betul. Kita melihat di sini. Padahal kalau melihat sejarah yang dulu ya, 48 itu lebih sadis dan lebih kejam daripada 65. Tapi kenapa 48 nggak diangkat? Nggak ada ininya, nggak ada keuntungan untuk para penjahat tadi itu. Untuk apa? Panglima Sudirman pernah menangis dan menggigil badannya ketika 48, darah sampai mata kaki.
bagaimana, maaf ya, penyembelihan itu sudah seperti penyembelihan ayam begitu ya ketika itu. Nggak pernah diangkat. Nggak ada untungnya diangkat 48. Padahal darahnya lebih banyak. Pembantaian betul-betul. Pembantaian betul-betul. Ya. Nah, Iya, di pabrik gula. nah, ada yang maaf ya cuma disembelih, ada yang dikubur hidup-hidup banyak. Dan bukan cuma umat muslim, semua umat beragama, gereja dibakar juga banyak. Deh. Semestinya orang yang kita beri amanah untuk mengelola negeri ini. Maka saya selalu mengatakan bahwa pemilu kita ini nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Namanya orang kita mau pilih untuk mengelola negeri ini kok nggak ada menang kalahnya. Ini kan bukan pertandingan. Ya. Kita memilih orang yang untuk kita pilih untuk kerja, bukan untuk kita puja. Jadi berarti carilah pemimpin bukan penguasa. Sistemnya Mas Bambang, kalau sistemnya tetap seperti ini, kita akan mendapatkan orang seperti ini. Ya. Saya pernah bincang dengan senior saya, ya. Kita ini mungkin kesalahan kita. Fir'aun pun ketika yang kita anggap terlalu berlebihan, itu cuma satu orang loh ya. Itu kenapa bisa jadi begitu? Karena terlalu dipuja-puja. Orang itu masih punya sifat sombong kalau itu dipelihara, luar biasa. Kalau kita ke Mekah ya Mas Bambang ya, kita suka mencium namanya Hajar Aswad, itu dulu konon itu putih Pak. Karena banyak dicium-cium oleh orang kemudian kena air liur orang lain, itu lama-lama jadi hitam. Batu putih yang konon itu batu surga pun bisa jadi hitam karena banyak dijilat. Nah kalau orang seperti kita, ya, pemimpin kita siapapun dulu awalnya, coba diperhatikan saudara, semuanya benar semua. Semuanya putih. Nah semuanya putih, tapi setelah menikmati kekuasaan dipuji-puji, itu menjadi rusak semua. Terjadi. Kita hati-hati loh. Kita hati-hati. Saya kira dari saya itu dulu ya. Kalau mau bisa, tapi seperti kata Pak Guru benar. Ini kan disimpan. Ya seperti kita sinetron, jang tutup dulu. Nanti dipakai untuk kepentingan ya tadi bandit-bandit tadi itu. Political will-nya. Ya tapi itu kan yang punya di orangnya kita ya. Tapi sekali lagi ya, ketika zaman bapak-bapak kita, saya tidak katakan hanya Sudirman, bapak-bapak kita terdahulu. Begitu beliau memegang tampuk kekuasaannya, diamanahlah kepada mereka. Yang diwaspadai bukan lawannya, tapi dirinya sendiri dulu. Ini loh, setiap kali ada krisis, kesusuan, ada gejolak, kan ada kelompok yang masih terancam. Nah, disitulah akan lahir uang-uang untuk keamanan, perlindungan. Nah itu barangkali jangan-jangan direkayasa agar supaya ada ketegangan terus. Kalau pandangan saya ya Pak ya, SARA dan rasisme ini memang sengaja dibuat pada saat politik kita memang sedang sulit, dalam kondisi sulit ya. Baik itu karena pemerintahannya sulit atau ada suatu masalah besar yang tidak bisa diselesaikan, tidak mudah diselesaikan. Yang dibuat ya kambing hitam atau kejadian-kejadian luar biasa untuk menutup permasalahan ini. Kan itu selalu kan. Kejadian luar biasa untuk menutupi kasus lain, kegiatan SARA-SARA yang dipakai untuk menakut-nakuti kelompok-kelompok minoritas untuk menutup kasus-kasus besar yang lainnya. Tapi kesalahan yang pasti intinya adalah bagaimana penutup kesalahan para politikus bandit ini dengan kasus-kasus besar lainnya. Dan itu kebanyakan kasus SARA yang dipakai di sana untuk menutup kasus-kasus mereka itu. Ini kan politik. Ya, jadi tidak selesainya kasus ini juga emang seperti sengaja. Tadi saya bilang sama Pak Dr. Pembiaran pada kemiskinan, ya, betul. Pembiaran pada ketimpangan sosial, kebodohan. Ya, dipakai itu untuk mendapatkan dana-dana perlindungan tadi itu. Ya. Saya khawatirnya seperti itu, saya khawatir ini kemungkinan jadi alat jadinya Pak. Sebetulnya begini Mas Bambang ya, Pak Raja sama Pak ini. Di satu negara itu pasti ada yang sukses, kaya, miskin itu ada. Tapi saya lihat di negeri lain lah ya, yang ini. Buat mereka miskin itu mereka merasa tidak terzalimi. Jadi tetap aman gitu deh. Ya, karena sistemnya memang membuat ya orang kerja satu dapat satu, dua tapi paham mereka. Saya sangat melihat ya. Kalau dalam kondisi-kondisi tertentu ada aja itu orang-orang yang merasa punya nama, orang-orang politik, sekelompok politik atau orang yang merasa terganggu baik
bidang bisnisnya atau apa dari sekelompok lainnya. Nah itulah dimunculkan tentang ketimpangan-ketimpangan yang ada di negara ini. Ya. Kenapa? Intinya supaya kamu diam bro. Ya. Dimunculkan tapi tidak diselesaikan. Memang nggak pernah diselesaikan supaya ini tetap menjadi isu di sini. Ya. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang gimana, ini kasus-kasus SARA, kasus-kasus tentang diskriminasi semua segala macam, inilah dimunculkan di sini. Ya. Dan sebagai fakta nih boleh Pak ya, bicara fakta nih ya. Pas waktu kita bertemu dengan petinggi MPR, kita bertemu dengan siapa? Petinggi MPR itu siapa? Wakil Ketua MPR Pak Ahmad Basara. Ahmad Basara ya. Dia tidak begitu happy-nya bahwa Universitas 17 Agustus itu dipimpin oleh ketua dewan pembinanya orang Cina. Rektornya orang India katanya. Apaan ini? Saya begitu kagetnya seorang pejabat tertinggi di negara kita ini loh, itu MPR. Bukannya dia dari partai Wong Cilik, partai yang katanya mengedepankan dan membina demokrasi ini, NKRI. Pak, saya nggak tahu, saya dilahirkan di Medan dulu. Bapak saya juga lahir di Medan. Kalau saya boleh minta saya dilahirkan di India, pasti saya minta itu. Untuk Pak Rajes, itu kalau saya di situ maaf ya, tak tanyang mejanya. Saya tidak mau bersikap arogan bahwa siapa saya enggak. Ya. Tapi kalau kami direndahkan serendah-rendahnya, saya paling enggak. Tadi pagi saya terhendak dan mau nangis kok Mas Mbak Arut ya. Saya melihat ada rakyat kita lah, saudara kami lah, saudara saya juga ya. Itu ada seorang pemimpin naik mobil yang luar biasa, yang notabene mobilnya itu dari saham rakyat ini kita semua, ngelempar kaos gitu ya. Kok ya rakyat kita ini mau sampai guling-gulingan rebut kaos itu, ya. Dia kan bukan anjing, maaf ya ini saya sampai kata-kata itu. Dia bukan anjing tapi kok rela menganjingkan dirinya sendiri. Maka ada kata-kata ini yang salah sopo gitu, saya bingung. Yang salah saya ngelempar atau orang yang menganjingkan diri. Inilah dipeliharanya kemiskinan itu ya. Kemiskinan dan kebodohan yang dipelihara oleh negara. Ada acara di mana ada orang yang katanya sedekah, lempar uang 50.000, itu dia sampai ketawa, balik lagi ketawa lagi. Ah itu itu Gus kita kan, sudah jelas sudah, jangan disebutkan Gus kita lah. Ya, lempar-lempar. Tidak memanusiakan umat kan. Tidak baik Mas, tidak baik, kenyataan begitu, dan itu dilakukan oleh sosok yang menjadi panutan. Ya tapi inilah negara kita ya. Jadi ini kan negara kita. Jadi saya yang tadi kita balik ke tentang 98 ya. Saya cuma meminta ya, ini kalau mereka masih manusia ini ya, pakailah perasaan. Saya hanya meminta supaya tragedi ritual ini 98 ini tentang etnis Cina atau apa itu ya jangan dibawa-bawa lagi lah. Kita hargai juga keluarga korban ini. Ya. Udah cukup penderitaan mereka, kehilangan anaknya, istrinya, bapaknya, suaminya. Sudah cukup itu. Ya. Saya cuma minta itu kalau mereka masih manusia, jangan lagi menggunakan tragedi 98 untuk mencuri kekuasaan dari bangsa ini. Saya cuma minta itu. Ya, saya tegas saya minta di sini. Kalau bicara 98 itu ya ibu-ibu kamisan tuh diperhati ibu kamisan itu. Ya itu, ada kamisan di situ. Tenda-tenda ibu itu. Kebetulan kemarin Mbak Yu Halida bicara di situ. Ya. Cuman sayang kok di situ, ini saya ya, ada Bu Koni itu ngapain di situ kan gitu kan. Tapi Mbak ya ngapain di situ? Nah, suka-suka pihak kamisan itu pun ini maaf ya, ibu-ibu itu jadi dipakai untuk kepentingan politik tertentu. Iya. Ya, itu jadi jahat jadi bukan diberikan solusi ya, diayomin atau selesaikan. Mereka punya kekuasaan semuanya itu kan. Ya, jadi saya hanya minta selesaikan kasus ini. Cari. Itu sangat mudah untuk pemerintah. Kenapa? Karena datanya mereka pasti punya semua. Selesaikan itu. Siapapun penjahatnya di sana. Selesaikan. Jangan ini terus diambangin menjadi isu-isu. Kita jadi dari ini, kita juga orang Indonesia kan. Ya, tapi pas kebetulan kita dilahirkan dari etnis Cina. Jadi kita merasa terganggu terus dengan setiap 5 tahun. Saya sangat nggak masuk pikiran otak saya ini kan. Kita mesti hargai para keluarga korban yang ditinggalkan itu. Itu aja saya minta selesaikan itu. Ya penguasa siapapun ke depan, selesaikan. Jangan terus menjadi isu yang liar ini. Ya, itu aja dari saya. Begini,
kita kan mengenal dan sering membaca pembukaan Undang-Undang 45 bahwa terbentuknya negara kebangsaan Indonesia itu berdasarkan rakyat yang berdaulat, berdasarkan nah, sebab itu bangunlah kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya sehingga rakyat itu bisa ikut ngawasi kita semuanya, bisa ikut ngawasi dirinya, bisa ikut ngawasi pelaksanaan kehidupan negara, bisa ikut ngawasi pemerintah, bisa ikut ngawasi gubernur, bupati, wali kota, bisa ikut ngawasi segala macam di negara ini. Kalau rakyat nggak berdaulat, mereka hanya jadi alat untuk diadu domba itu aja. Di sini dibutuhkan rasionalitas yang baik dan kebesaran hati ya. Tolong negara kita ini kita didik dengan baik. Aturan sudah ada, tools sudah ada, tinggal dijalankan. Untuk itu menjadi satu solusi yang terbaik. Setiap permasalahan harus diselesaikan. Jangan diulur-ulur sehingga menjadi fitnah. Terus ini tidak baik. Fitnah itu jangan dipelihara oleh negara, nggak boleh. Ya, tugas negara melindungi rakyatnya supaya dapat hidup dengan baik. Jadi lakukan yang terbaik agar negara ini dapat berjalan. Hidup baik, tenang, damai, sejahtera, adil itu fungsi pemimpin negara. Ya, silakan. Tobat nasional itu aja, semuanya itu aja. Kita mengadakan tobat nasional, agama apapun, kepercayaan apapun, tobat nasional. Kira-kira cuma itu. Semua. Dari mulai pojok yang kita angkat menjadi sampai yang paling bawah. Karena kesalahan bukan cuma di atas, tapi juga kita mengiyakan kesalahan ini semua. Kira-kira itu.